Bab 1248. Aku Sander Y atas nama pedang. Pedang Gandal. Kemanapun Sander Y lewat, cahaya pedang itu tak berujung, bagaikan air bah menyapu bersih segalanya. Dao besar di jagat raya ini langsung dihancurkannya. Dengan kekuatannya saat ini, orang biasa hanyalah semut. Meskipun mereka dipisahkan oleh waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Pelayan Dewa Perdan yang lainnya masih merasakan kekuatan dan tekanan pedang yang mengerikan, yang membuat mereka terengah-engah. Pada saat ini, pelayan Dewa Yin tiba-tiba berkata, "Aku tidak ingin menontonnya lagi." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan menghilang ke kedalaman galaksi. Melihat ini, dia tiba-tiba mengerti sesuatu, jika dia terus menonton, dia pasti akan mati. Pertarungan antara Sander Y dan pelayan Dewa Fan bukan lagi sesuatu yang bisa mereka ikuti. Hal yang benar untuk dilakukan adalah meninggalkan tempat bermasalah ini sesegera mungkin. Pelayan Dewa Pei dan pelayan Dewa Yu saling memandang, lalu keduanya berbalik dan pergi. Bos besar manapun di pihak Sander Y dapat dengan mudah memusnahkan mereka. Belum lagi bos besar di sekitar Sander Y, bahkan Sander Y sendiri dapat melakukannya. Pertarungan ini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka ikuti. Menyelamatkan hidup itu penting. Dalam ruang dan waktu yang kosong itu, Sander Y memegang pedang di kedua tangannya dan bergegas ke depan jalan jahat itu. Jalan jahat mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, guntur yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari telapak tangannya, dan area di mana dia berada langsung berubah menjadi ladang ranjau. Bang-bang. Tiba-tiba, ledakan keras bergema di antara langit dan bumi. Guntur dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terus bermunculan. Pertempuran itu sangat sengit. Aura dan kekuatan tempur kedua orang itu semakin kuat seiring berlanjutnya pertempuran. Pertempuran menjadi semakin intens. Cahaya pedang dan cahaya petir terus-menerus saling terkait, lalu hancur dan musnah. Master Tiada Batas tiba-tiba melihat ke arah kekosongan lain, yang merupakan medan pertempuran antara Ketua Jennifer dan Fasa Fan. Master Tiada Batas bertanya, siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua? Sang majikan Penatao menatap kehampaan dan berkata, tak seorang pun dapat melakukan apapun kepada orang lain. Mendengar ini, Master Tiada Batas segera melihat ke arah Maura dan Dao leluhur di kejauhan. Jelas, kedua orang ini adalah titik kunci yang sebenarnya. Master Tiada Batas bertanya lagi, siapakah di antara keduanya yang lebih kuat? Pemilik Penatao menoleh menatap Master Tiada Batas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Master Tiada Batas sedikit bingung, mengapa? Sang majikan Penatao menepuk bahu Master Tiada Batas dan berkata, jangan cuci kakimu lagi. Berlatihlah lebih banyak. Kamu begitu lemah sekarang sehingga aku tidak tega melihatmu. Wajah Master Tiada Batas langsung berubah hitam seperti arang. Bang! Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang memekakkan telinga dari kejauhan. Keduanya menoleh dan melihat bahwa medan pertempuran tempat Sander Y berada tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan. Pemilik Penatao menatap ruang dan waktu yang kosong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Master Tiada Batas ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, bagaimana pertempurannya? Pemilik Penatao menoleh dan melirik ke Master Tiada Batas, ketika kamu kembali, tutuplah tempat pembasuhan kakimu. Jika tidak, kalau orang luar akan mengatakan bahwa kamu adalah seseorang yang pernah kuhargai. Itu akan sangat memalukan. Master Tiada Batas. Dalam kekosongan waktu dan ruang itu, Sander Y menebas dengan liar dengan pedang tatanan di satu tangan dan pedang kingsuan di tangan lainnya. Pada saat ini, dia perlahan-lahan jatuh ke dalam keadaan gila total. Jalan jahat di seberangnya juga dengan cepat meningkatkan auranya saat ini, dan kecepatan peningkatan auranya beberapa kali lebih cepat daripada Sander Y. Meskipun dia ditekan oleh Sander Y tidak dapat membunuhnya.
Sang majikan Penatao menatap jalan jahat dan berkata lembut, ternyata begitu. Master Tiada Batas menoleh ke arah pemilik Penatao dan ingin menanyakan sesuatu, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan berpikir jika dia menanyakan hal ini, dia mungkin akan dihina lagi olehnya, jadi dia diam saja. Melihat Master Tiada Batas terdiam, pemilik Penatao itu menoleh dan menatapnya, "Mengapa kamu tidak bertanya? Bertanyalah, dan aku akan memberitahumu jika kamu bertanya." Master Tiada Batas berkata dengan suara yang serius, "Apa maksudmu dengan kalimat tadi?" Pemilik Penatao berkata dengan tenang, "Coba tebak." "Minggir." Master Tiada Batas menjadi murka. Dalam kekosongan ruang dan waktu itu, kekuatan pedang dan aura darah Sander Ye perlahan-lahan mulai ditekan, karena aura jalan jahat semakin kuat. Selain itu, kecepatannya menjadi lebih kuat, benar-benar mengerikan. Sander Ye merasa pertarungan itu semakin berat. Pada saat ini cahaya berdarah tiba-tiba muncul dan kekosongan ruang dan waktu. Dalam sekejap seluruh kekosongan ruang dan waktu berubah menjadi lautan darah yang tiada batas. Gila total. Setelah Sander Ye memasuki kondisi gila total, dia mulai menekan jalan jahat. Sander Ye mengayunkan kedua pedang di tangannya dengan panik, dan cahaya pedang memenuhi seluruh kekosongan waktu dan ruang. Jalan jahat itu juga mundur dengan keras saat ini dan sepenuhnya ditekan. Tetapi, itu tidak berlangsung lama. Darah yang mengalir di tubuh jalan jahat itu berangsur-angsur berubah menjadi ungu. Pada saat yang sama, darah yang mengalir di matanya juga perlahan berubah menjadi ungu. Melihat perubahan ini, pemilik Penatao dalam kegelapan langsung mengerutkan kening. Bang! Dalam kekosongan ruang dan waktu itu, pilar petir tiba-tiba meledak. Kekuatan dahsyat itu langsung menghantam Sander Ye, yang sudah benar-benar gila, ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, kilatan petir yang mengerikan muncul di sekitar Sander Ye. Sander Ye memegang pedang di kedua tangannya dan mengayunkannya dengan keras. Dalam sekejap, petir di sekelilingnya hancur. Tidak jauh dari situ, jalan jahat itu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, dan perlahan-lahan mengepalkan tangannya. Kemudian, kilat berwarna merah darah di sekelilingnya berubah menjadi ungu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Jalan jahat perlahan mengepalkan tangan kirinya, dan di telapak tangannya, bola petir ungu muda tiba-tiba mengembun. Dalam sekejap, gelombang kekuatan guntur yang mengerikan menyapu seluruh lapangan. Sander Ye, yang tidak jauh, langsung terkejut dan mundur hampir 1000 kaki, dan garis keturunan iblis gila serta jiwa pedang benar-benar ditekan. Jalan jahat perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Sander Ye di kejauhan. Senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Pada saat ini, auranya lebih dari 10 kali lebih kuat dan sebelumnya, dan masih melonjak liar. Dalam kegelapan, Master Tiada Batas dipenuhi kebingungan. Mengapa auranya menjadi begitu mengerikan? Majikan Penatao menatap jalan jahat dan berkata dengan lembut, meskipun dia baru saja menggabungkan ingatan 10.000 kelahiran, kultivasi 10.000 kelahiran terlalu banyak, jadi dia tidak sepenuhnya mewarisi kultivasi 10.000 kelahiran dalam proses bertarung dengan Sander Ye. Dia dapat mempercepat penggabungan kultivasi 10.000 kelahiran. Inilah sebabnya mengapa kekuatan tempur dan auranya meningkat lebih cepat daripada Sander Ye, karena dia sedang mewarisi. Master Tiada Batas bertanya dengan suara berat, berapa banyak warisan yang dia miliki sekarang? Sang majikan Penatao melirik jalan jahat dan berkata, sekitar 30%. 30%. Master Tiada Batas menoleh ke arah pemilik Penatao, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ini. Sang majikan Penatao berkata dengan tenang, sekarang kamu tahu betapa lemahnya dirimu, kan? Buset. Wajah Master Tiada Batas berkedut. Dalam kekosongan ruang dan waktu itu, jalan jahat tiba-tiba mengangkat tangan kanannya perlahan, lalu menekannya dengan ringan, dan dalam sekejap, pilar petir menyapu. Bang! Di kejauhan, Sander Ye langsung dikejutkan oleh pilar petir ini dan mundur dengan keras.
Selama proses mundurnya, kekuatan pedangnya benar-benar mulai menghilang. Pada saat ini, kekuatan jalan jahat ini terlalu kuat, dan pedangnya tidak dapat lagi menahannya. Melihat pemandangan ini, Maura yang berdiri di waktu dan ruang Hein menundukkan kepalanya sedikit dan tangan kanannya perlahan mengepat. Pemilik Penatao melirik Sander Ye dan menggelengkan kepala Nis, itu masih belum cukup. Meskipun Maura percaya pada ilmu pedang tatanan Sander Ye, ini masih belum cukup, karena fondasi Sander Ye saat ini masih terlalu dangkal. Lagi pula, jalan jahat memiliki wansan 10.000 kehidupan untuk dikembangkan. Dalam setiap kehidupan, dia selalu menjadi bos utama. Sekarang semua kehidupan telah menyatu. Seberapa mengerikankah kultivasinya? Terlebih lagi, yang paling menakutkan adalah bahwa jalan jahat ini sekarang mendapat dukungan dan dao leluhur. Inilah inti persoalannya. Dalam kekosongan waktu dan ruang itu, Sander Ye menggenggam erat pedang di tangannya. Pada saat ini, dia telah ditekan oleh aura jalan jahat dan tidak bisa bernapas. Jalan jahat mengangkat kepalanya dan melirik Maura, lalu menatap Sander Ye dengan tanpa ekspresi. Bukankah kamu ingin melindungi alam semesta? Kalau begitu aku akan menghancurkan alam semesta nyata dan alam semesta Guanxuan saat ini di depanmu, jadi sebaiknya kamu perhatikan baik-baik. Saat dia bicara, sebuah ide muncul di benaknya. Bang! Dalam sekejap, miliaran bencana dimulai. Pada saat ini, awan bencana muncul di atas kepala semua makhluk hidup di alam semesta nyata dan alam semesta Guanxuan, dan kilat bencana berwarna ungu muda menyambar di awan bencana tersebut. Bencana kosmik juga dikenal sebagai bencana semua makhluk hidup. Ketika bencana datang, semua makhluk hidup akan hancur. Pada saat ini, makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam semesta nyata dan alam semesta Guanxuan menatap awan bencana mereka, mata mereka dipenuhi rasa takut. Menghadapi bencana kosmik ini, mereka hanya bisa putus asa. Tidak ada pemikiran untuk perlawanan sama sekali. Faktanya dengan kekuatan jalan jahat saat ini, apalagi alam semesta nyata dan alam semesta Guanxuan, bahkan jika ditempatkan di peradaban kosmik tingkat ke-9, peradaban kosmik tingkat ke-9 tidak akan mampu menahannya. Semakin lama ditekan, semakin kuat dia jadinya. Musibah ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Kota Huanggu. Grace Nalan menatap awan bencana di atas kepalanya. Dia mengusap perutnya dengan lembut menggunakan tangan kanannya, matanya penuh kekhawatiran. Dia tahu bahwa Sander Ye pasti sedang berperang melawan jalan jahat. Pertempuran ini, kekhawatiran di mata Grace Nalan makin lama makin kuat. Di alam semesta nyata, Rosachi dan Selina berdiri di pintu masuk aula Dewa Sejati. Di atas kepala mereka, ada awan bencana, memancarkan kekuatan bencana kosmik yang mengerikan. Kedua gadis itu mengangkat kepala dan memandang ke arah dunia bencana, mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Dunia bencana. Cahaya keemasan samar tiba-tiba muncul di mata Sander Ye, dan kemudian kesadarannya sedikit pulih. Bantuan Tuan Pagoda. Pada saat ini, Sander Ye merasakan bencana kosmik dari alam semesta nyata dan alam semesta Guanxuan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah jalan jahat. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi menahan tekanan yang berasal dari jalan-jalan jahat. Sander Ye tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Dia menatap pedang Kingxuan dan pedang tatanan di tangannya. Dia menyatukan kedua pedang itu, lalu memegangnya tegak lurus di antara alisnya dan berkata dengan lembut, "Hari ini, jalan jahat ingin bantai semua makhluk hidup di alam semesta Guanxuan. Aku, Sander Ye, atas nama pedang, meminta siapapun yang mendengarku untuk mengulurkan tangan membantu membunuh jalan jahat dan tegakkan tatanan." Ketika suara itu naik, suaranya terdengar oleh puluhan ribu dunia. Ketika semua makhluk hidup di alam semesta nyata dan alam semesta Guanxuan mendengar suara Sander Ye, harapan muncul di hati mereka yang awalnya putus asa. Sander Ye.
Alam semesta Guansuan. Mereka masih punya harapan. Ada orang yang memperjuangkannya. Banyak sekali orang yang berlutut dan mempersembahkan iman mereka. Di dunia bencana, tiba-tiba, kekuatan keyakinan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari langit dan bumi seperti air pasang, dan akhirnya mengalir ke tubuh Sander Ye. Bang! Dalam sekejap, aura jiwa pedang Sander Ye melonjak liar, dan bencana jalan jahat mundur dengan keras. Pada saat ini, nasibnya Sander Ye terhubung dengan nasib semua makhluk hidup. Tekad semua makhluk, kesempurnaan ilmu pedang tatanan, bersambung.